Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Melani Rizal dari kelas C2 Konversi. Baiklah, saya akan mempresentasikan morfologi tumbuhan secara singkat. Morfologi dipakai oleh berbagai cabang ilmu. Secara harfiah, morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Morfologi biologi yaitu ilmu tentang bentuk mekanisme, terutama hewan dan tumbuhan, dan mencangkup bagian-bagiannya. Sedangkan morfologi tumbuhan itu sendiri yaitu ilmu yang mengaji berbagai organ tumbuhan, baik bagian-bagian maupun bentuk dan fungsinya. Morfologi tumbuhan terbagi atas dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Bagian morfologi yaitu daun, batang, akar, bunga, dan buah. Yang pertama itu akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuhnya telah merupakan kormus. Sifat-sifat akar. Yang pertama itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi yang disebut dengan geotrop, atau menuju ke air yang disebut dengan hidrotop, kemudian meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang ketiga yaitu warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Yang kelima yaitu bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Secara umum, akar dibedakan menjadi tiga, yaitu akar serabut, akar tunggal, dan akar adventif. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu satu, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua yaitu untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan. Kemudian kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Yang kedua itu batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Pada awal pembentukannya, batang berasal dari batang embrio di dalam biji. Selanjutnya, batang berkembang dari meristem apikal. Perkembangan meristem apikal pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda, sehingga susunan anatomi batang kedua jenis tumbuhan tersebut juga berbeda. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Morfologinya itu bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua dimensi dan daun digunakan sebagai pembeda bagi bentuk-bentuk daun. Bentuk dasar daun membulat dengan variasi cumping, menjari, atau menjadi elips dan memanjang. Fungsi daun yaitu yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat, tempat terjadinya gutasi. Dan yang kelima itu tempat perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat yaitu bunga. Morfologi bunga, di mana tempat bagian utama bunga yaitu dari luar ke dalam. Yang pertama, kelopak bunga atau klaksi. Kedua, mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Yang ketiga itu alat kelamin jantan atau andreoecium, dari bahasa Yunani andros oikia atau rumah pria, berupa benang sari. Yang keempat, alat kelamin betina atau gynecium, dari bahasa Yunani geniekos okia atau rumah wanita, berupa putik. Fungsi bunga antara lain itu sebagai alat reproduksi, kemudian menghasilkan biji dan buah. Yang terakhir yaitu buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji ovolum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuai melalui proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan terbentuknya daging, buah, dan kulit.
Adapun dikotil pada buaya itu tertutupi oleh daging, buah dan biji dan berkeping lebih dari satu. Kemudian monokotil dari buaya itu biji tidak tertutupi oleh daging dan biji berkeping satu. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.